Oke, kalau manajemen waktu mah memang emak-emak paling multitasking ya. Jadi pagi-pagi saya ngurus urusan anak-anak gitu. Itu jam 2 juga udah selesai. Baru setelah istirahat, kalau memang ada order fotografi yang produk ke rumah, itu pasti saya kerjakannya setelah ngurus anak-anak sekitar jam 3 sampai maksimal jam 8 malam. Awal mula berkecimpung di dunia fotografi sebetulnya beriringan dengan bisnis saya, bisnis bakery pada saat itu. Begitu menikah, hijrah ke Jakarta, balik lagi ke Cianjur, saya udah nggak punya pasar, Kak. Jadi otomatis saya harus punya cara gimana produk saya bisa kembali mendapat hati gitu di konsumen. Jadi akhirnya saya berpikir kenapa nggak gombalin orang tuh lewat visual gitu. Pada saat itu bakery-nya jalan, motretnya juga jalan. Tapi motretnya itu hanya untuk sampingan. Jadi waktu itu kebutuhannya untuk support produk sendiri gitu. Terus tahun 2019 Desember akhir itu kan sudah mulai pandemi ya. Karena pasaran produk bakery saya pun bukan di Cianjur, di kantor suami di Jakarta. Jadi suami WFH 3 bulan full, saya benar-benar pasarnya hilang gitu ya. Teman-teman yang juga punya usaha, terutama mereka yang punya stand di mall-mall gitu, terus lari ke e-commerce kan. Akhirnya mereka untuk bertahan, untuk survive di usaha kuliner, kebutuhan fotonya kan banyak ya, akhirnya harus ada yang dikorbankan. Bakery-nya saya off, justru hobi ini yang akhirnya kemudian jadi passion gitu. Pengalaman pertama ketika mendapat klien dengan brand besar. Jadi di situ saya belajar scale up SOP-nya, kemudian MOU-nya juga berbeda, cara treatment pekerjaan juga berbeda. Tapi di situ saya belajar bagaimana terjun di dunia bisnis jasa, tapi scale up di manajemennya, terus cara lobby terutama ya. Yang paling tantangan itu motret on the spot ya. Selama ini kan produk yang datang ke rumah, jadi kita sangat fleksibel masalah waktu. Tapi kalau pekerjaan yang dikerjakan di tempat klien itu berarti kita harus bekerja cerdas, bekerja lebih efisien gitu. Jadi kita sudah punya mood board apa saja sih kira-kira yang akan dikerjakan. Sebetulnya kalau pasar kan segmented, TNC pembayarannya juga kan di situ ada beberapa paket ya, ada paket yang hemat, ada paket yang premium gitu. Nah rata-rata paket hemat ini itu humble harganya untuk teman-teman UMKM masih bisa terjangkau lah gitu. Jadi intinya saya sangat welcome untuk teman-teman UMKM gitu. Oke, kalau manajemen waktu mah memang emak-emak paling multitasking ya. Jadi pagi-pagi saya ngurus urusan anak-anak gitu. Itu jam 2 juga udah selesai. Baru setelah istirahat, kalau memang ada order fotografi yang produk ke rumah, itu pasti saya kerjakannya setelah ngurus anak-anak sekitar jam 3 sampai maksimal jam 8 malam. Tapi kalau misalkan ada orderan yang on the spot gitu, rata-rata alhamdulillah klien yang menyesuaikan dengan waktu saya. Available waktunya itu sekitar Sabtu Minggu ya, pasti jadwal untuk keluar di hari itu gitu. Aku kan bekerja based on mood ya, jadi untuk memancing kreativitas asal jangan ke-trigger aja, apalagi kalau misalkan lagi masa-masa hormonnya lagi terganggu ya Pak. Jadi memang untuk mood booster sih ya istirahat aja yang cukup gitu. Kalau harapan kedepannya sih tentunya pengen punya studio ya. Jadi studio selama ini gabung sama dapur gitu. Walaupun pada akhirnya juga studio saya tetap pasti akan bikin dapur gitu. Tapi pengen rumah ya beda, studio ya beda gitu. Ya benar-benar workshop yang benar-benar gitu standar, memenuhi standar kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ince Siti Anis Nasrulliah. Bidang yang saya jalani adalah jasa fotografi, food ataupun non-food, tapi halal only.
Kemudian saya juga menyediakan jasa social media management, mulai dari manajemen kontennya, copywriting, riset hashtag, hingga optimasi melalui fitur organik maupun ads. Oke, buat teman-teman yang ingin memperkuat branding produknya, boleh coba menggunakan jasa saya, DM Instagram @anismotret, Anis Motret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.